Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Audrey Sifatasa. Saya adalah mahasiswa arsitektur di Universitas Bandar Lampung. Kali ini saya mau menunjukkan hasil presentasi saya tugas besar desain arsitektur 2, yaitu rancangan rumah hunian profesi. Rumah hunian profesi adalah hunian fungsi ganda, yaitu rumah tinggal atau hunian dan tempat bekerja sesuai dengan profesi seseorang, khususnya saya hunian profesi nelayan. Oke teman-teman, langsung aja untuk poin yang pertama, yaitu analisis site. Lokasi site berada di desa bernama Tiu Gunung Katun, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan luas lahan 360 meter persegi. Klien kali ini adalah Bapak Hasanuddin yang berprofesi sebagai nelayan, yang ingin membuat rumah hunian yang nyaman, aman, dan fungsional, dan terciptanya keselarasan kebutuhan tempat profesi dengan kebutuhan ruang dan aspek lingkungan. Lanjut ke poin kedua. Poin kedua yaitu legal aspek. Luas site 360 meter persegi dengan GSB atau garis sepadan bangunan ukuran 2,5 meter, KDH 40% atau koefisien darah hijau 144 meter persegi dari luas lahan, dan KDB 60% atau koefisien dasar bangunan 216 meter persegi dari luas lahan. Potensi site: daya dukung tanah yang stabil, kontur tanah yang datar memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan. Lokasi yang strategis dekat dengan sungai sesuai dengan sang profesi nelayan. Untuk keistimewaan fisik alaminya, lokasi site ini wilayahnya masih alami, rimbun pepohonan, dan di sekitar site belum ramai pemukiman dan tempat-tempat produksi berskala besar atau pabrik. Lanjut ke poin ketiga adalah aspek non-fisik, etnik, sosial, dan budaya. Jadi di daerah site masih kental akan penerapan tradisi dan pakem budaya. Jadi rancangan ini tetap mengikuti aturan, tradisi, dan budaya yang ada di sana. Hanya saja ada modifikasi tambahan untuk desain rumah modern yang lebih efisien untuk fungsinya. Seperti rumah panggung yang fungsional. Bagian atas untuk hunian dan bagian bawahnya untuk produktivitas sang nelayan seperti bengkel, ruang kerja, dan ruang perkakas. Serta tujuannya untuk antisipasi banjir yang sering terjadi khususnya rumah yang letaknya di pinggir sungai. Lanjut ke poin keempat, yaitu respon vegetasi. Pada site terdapat dua jenis pohon yang nantinya tidak akan ditebang karena bermanfaat hasil buahnya dan dapat membantu menghalangi sinar matahari masuk langsung ke bangunan, serta menjadi estetika eksterior bangunan. Di sekitar site tidak padat lalu lintasnya, dan kebisingan dari kendaraan hanya 20% saja, dan kebisingan dari aktivitas manusia hanya 30%. Utilitas listrik, sinyal, dan jaringan internet di sekitar site sudah tersedia dan memadai, serta saluran drainase air kotor. Untuk poin kelimanya adalah thermal dan cahaya matahari. Temperatur di wilayah site 20 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius yang masih rimbun pepohonan dan bebas dari polusi udara serta udara panas. Pada bulan Januari sampai April, musim hujan menyebabkan air sungai meluap kurang lebih 9-12 meter dari permukaan tanah. Pada bulan Juni sampai Desember, musim kemarau, air kembali turun normal 4-5 meter. Cahaya matahari pada pagi hari menyinari dari arah bagian depan site dan terbenam dari arah belakang site atau dari arah sungai. Dan ini adalah diagram bubble matrix pembagian zoning dan grouping serta besaran ruangnya.
Lanjut ke poin ke-6, yaitu gambar kerja. Yang pertama ini adalah denah lantai 1 yang memaksimalkan produktivitas si nelayan seperti ruang perkakas, bengkel, dan ruang jemur. Dan ini adalah denah lantai 2. Sebagai hunian dengan panjang bangunan 21 meter, lebar 10 meter, yang terdiri dari teras depan, ruang tamu, 3 kamar tidur, ruang keluarga, teras samping untuk ruang santai outdoor, musola, gudang, dapur, dan teras belakang yang dijadikan tempat berkumpul dan menikmati pemandangan landscape langsung ke sungai. Dan ini adalah tampak kanan, kiri, depan, dan belakang dari bangunan. Dan ini adalah potongan AA dan potongan BB, serta detail kuda-kuda, detail pondasi, dan detail kolom dan balok. Untuk memperjelas konstruksi pada rumah tersebut. Tampak di bagian sisi kanan bangunan terdapat cantilever yang dibuat menonjol keluar dari bangunan utama dengan dukungan penyangga pada satu sisi saja dengan panjang keluar 1,5 meter. Untuk menjaga bangunan tetap stabil, saya menggunakan perhitungan dimensi 1:12. Jadi tinggi balok induk 1:12 bentang sama dengan 1/12 kali 5 dan hasilnya 41 cm. Untuk lebar baloknya setengah dari tinggi balok, jadi 20 cm. Dimensi balok induknya jadi 21 kali 41 cm. Sudah kuat untuk menopang bentang balok. Dan ini adalah denah pondasi. Menggunakan pondasi tapak atau pondasi setempat dengan lebar 120 kali 120 cm dan tingginya 120 cm. Dan menggunakan kolom beton ukuran 30 kali 30 cm. Dan ini adalah denah balok lantai dengan ukuran 20 kali 41. Sesuai dengan perhitungan bentangnya 1:12 dan ada balok anak beton ukuran 15 kali 20. Selanjutnya, denah lantai 1. Menggunakan lantai rabat ketebalan 10 cm dan kamar mandi menggunakan lantai keramik 20 kali 20. Untuk lantai 2-nya menggunakan lantai papan ukuran 4/25, bentangnya 2,5 meter. Selanjutnya denah kusen pintu dan jendela lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya denah rencana atap menggunakan penutup atap genteng dengan bentang 10 meter dan sofi-sofi 1 meter. Dan ini adalah hubungan dinding papan dengan tiang kolom kayu. Dan hubungan lantai papan dengan balok beton. Disambungkan dengan kasau ukuran 4/7 yang dipasang di nabolt ukuran 12/80 mm ke beton. Dan papan lantai yang disambungkan dengan skrup ukuran 12/80 mm ke kasau. Selanjutnya ini adalah detail kusen pintu dan jendela. Yang ini adalah detail sliding door, pintu geser dengan lebar 160 cm, tinggi 210 cm, menggunakan kaca cempret 5 mm dan jendela kaca. Dan ini adalah spesifikasi material yang digunakan pada rumah tersebut. Seperti tiang kolom kayu yang menggunakan kayu ulin ukuran 15/15, penutup atap genteng tanah liat, dan terdapat kisi-kisi kayu ukuran 4/3 guna mengurangi panas matahari masuk ke dalam rumah. Dinding papan kayu merbau ukuran 3/30, kolom kayu kecil menggunakan kayu mahoni ukuran 12/12 dan kolom beton ukuran 30x30. Dan poin terakhir adalah site plan. Site plan rumahnya seperti ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan atau perancangan dan hitungan yang salah, mohon maaf, saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.